Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pembuka, bagi Anda yang belum subscribe channel Sejarah dan Kisah, monggo silahkan untuk subscribe dulu. Kali ini kita akan coba berdiskusi dan mengenal Raden Trunojoyo, silsilah, siapa orang tuanya, kemudian pemberontakannya, dan hubungannya dengan orang-orang Makassar, terutama tokoh terkenal Kraeng Kalengsung. Raden Trunojoyo hidup pada masa pemerintahan Sunan Amangkurat I. Tetapi yang lebih banyak berhubungan dengan Raden Trunojoyo adalah Adipati Anom atau Mas Rahmat, atau nanti menjadi Sunan Amangkurat II. Raden Trunojoyo menurut beberapa sumber adalah putra dari seseorang yang bernama Demang Maloyo dari Madura. Demang Maloyo sendiri adalah putra dari Adipati Cakraningrat pertama atau Cakraningrat I. Ada yang mengatakan bahwa Demang Maloyo lahir dari istri selir. Namun banyak juga sumber, dan ini yang lebih disepakati, Demang Maloyo lahir dari Permaisuri Cakraningrat I. Menurut sumber Madura, Cakraningrat I dimakamkan di Imogiri karena gugur atau tewas dalam pertempuran melawan Pangeran Alit di alun-alun. Itu digantikan oleh putranya yang kedua dari ibu yang bernama Nyi Ageng Sawu. Nyai Ageng Sawu adalah putri dari Sunan Giri. Anak yang kedua ini atau pengganti Cakraningrat I itu bernama Undagan atau Pangeran Sampang. Jadi ceritanya ketika Trunojoyo masih berusia 7 tahun, ayahnya itu terbunuh bersama semua abdinya. Dan karena masih kecil, Trunojoyo mungkin selamat dan kemudian diasuh oleh Pangeran Sampang atau Undagan ini. Jadi dia selamat. Pangeran Sampang atau Undagan ini kemudian bergelar Cakraningrat II. Di beberapa sumber menyebutkan Cakraningrat II lebih banyak tinggal di Mataram. Tentu saja dia mempunyai abdi yang terpercaya di Madura. Nah, berarti Trunojoyo hidup bersama Cakraningrat II di Mataram. Setelah beberapa tahun berlalu tinggal di Mataram bersama Cakraningrat II, Trunojoyo dicurigai telah melakukan kesalahan dengan berbuat salah dengan salah satu perempuan. Trunojoyo dengan suratnya pada Spilman, seorang Belanda, mengatakan bahwa dia ingin dibunuh oleh Cakraningrat II padahal dia tidak merasa bersalah. Namun akhirnya dia bisa melarikan diri atas bantuan orang-orang Madura yang berada di Mataram. Nah, saat itu setelah lepas itu dalam pengembaraannya melarikan diri, Trunojoyo kemudian diambil menantu oleh yang bernama Raden atau Pangeran Kajoran Ambalik. Ambalik itu artinya membalik atau membangkang kepada raja. Siapakah Kajoran Ambalik ini?
Pangeran Kajoran Ambalik adalah keturunan dari Ki Ageng Pandanarang dan Said Mas Kalkum. Ki Ageng Pandanarang dan Said Mas Kalkum adalah dua bersaudara. Lalu putra dari Said Mas Kalkum, Pangeran Maulana atau Mas Agung, kawin dengan dua orang putri dari Ki Ageng Pandanarang. Ki Ageng Pandanarang itu dikenal dengan Sunan Tembayat atau Sunan Bayat. Kita tahu di awal Mataram pada pemerintahan Sultan Agung, dan itu Trah dari Bayat memang sudah terkenal sebagai Trah oposisi. Sebenarnya mereka tidak ada hubungan darah dengan Mataram secara langsung, tetapi ada beberapa ketika kunjungan Sultan Agung ke Bayat, kemudian ada beberapa pernikahan yang hubungannya dengan Sultan Agung dan Bayat. Hanya itu yang menyatukan atau menyambung hubungan darah. Nah, dari Bayat ini juga lahir Ki Ageng Giring. Ki Ageng Giring di video tentang silsilah Ki Pemanahan itu tahu yang kisah minum air kelapa muda itu, dan memang meminta giliran kekuasaan di Mataram. Ki Pemanahan waktu itu setuju setelah 7 turunan. Kembali ke silsilah Pangeran Kajoran Ambalik itu berarti beliau itu juga keturunan dari Sunan Tembayat dari garis perempuan. Jadi Kalkum tadi dengan Ki Ageng Pandanarang kan bersaudara, kemudian putra-putri mereka menikah dan lalu sampai keturunannya pada Pangeran Kajoran Ambalik. Saya ulang lagi, Ambalik itu artinya menyeberang, balik, berpihak pada musuh, begitu ya. Jadi setelah dituduh melakukan kesalahan dan ingin dibunuh oleh Cakraningrat II, maka Trunojoyo kemudian diambil menantu oleh Pangeran Kajoran Ambalik. Pangeran Kajoran Ambalik itu seorang pertapa yang dihormati dan biasa juga dikenal dengan nama Panembahan Romo. Panembahan Romo. Jadi dinikahkan dan itu tercatat, ada datanya lengkap. Jogopati itu penulis dari kerajaan itu mencatat ada pernikahan antara putri dari Panembahan Romo atau Pangeran Kajoran Ambalik dengan Trunojoyo. Meskipun akhirnya pernikahan itu berakhir dengan perceraian, namun hubungan antara Pangemban Romo dengan mantan menantunya itu masih bagus. Kenapa? Karena menurut Panembahan Romo, Trunojoyo adalah orang yang hebat yang suatu saat bisa mengguncang Jawa. Dan nanti mereka akan bersatu, bersekutu untuk merealisasikan niatnya tersebut. Lalu sampailah kita pada perjanjian antara Pangeran Adipati Anom atau Mas Rahmat atau nanti jadi Amangkurat II dengan Trunojoyo. Bahkan ada juga dengan Panembahan Romo. Jadi menurut surat-surat dari Trunojoyo yang dikirim ke orang Belanda, ada apa itu filenya itu bahwa mereka melakukan perjanjian untuk mengambil kekuasaan Mataram. Kita tahu bahwa Sunan Amangkurat I dengan putranya yaitu Adipati Anom itu berkonflik. Selain itu Adipati Anom juga berkonflik dengan saudaranya bernama Pangeran Singosari, karena Amangkurat I lebih cenderung pada Pangeran Singosari. Intinya kekuasaan. Misalnya nanti sebelah timur pesisir bagian Trunojoyo itu timur Lasem, dan bagian dalamnya itu sebelah timur bekas kekuasaan Majapahit, itu jadi bagian Trunojoyo. Kemudian Panembahan Romo atau Kajoran Ambalik itu mendapat sisanya semua itu. Apa yang didapatkan oleh Adipati Anom? Ingin mendapat kekuasaan raja dan
pengakuan yang disahkan. Ya, jadi pengakuan itu sangat penting karena waktu itu sang Raja Amangkurat I lebih condong kepada putranya yang lain, yaitu Pangeran Singosari. Lalu sampailah kita pada bagaimana Trunojoyo bisa menetap dan menjadi penguasa di Madura. Kisah ini juga ada hubungannya dengan seorang tokoh yang bernama Raden Bugan. Raden Bugan adalah cucu dari raja atau penguasa Madura yang tewas. Kemudian beliau itu melarikan diri dan berguru kepada Kiai Cirebon yang sangat terkenal. Setelah dewasa, gurunya itu meminta Raden Bugan untuk kembali ke Sumenep. Gurunya itu meminta agar Raden Bugan mengabdi kepada penguasa Sumenep saat itu, yaitu Jayengpati. Nanti dia akan dibantu oleh Ratu Topo. Maka berangkatlah Raden Bugan ke Sumenep. Perjalanannya itu menggunakan serang dayun yang sangat ajaib, melewati lautan, dia menggunakan sebagai dayunnya, dan sampai di Pulau Mandangeh. Pulau Mandangeh itu Pulau Kambing yang letaknya di selatan Sumenep sekarang. Benar saja, sampai di situ bertemulah dia dengan Trunojoyo yang sedang bertapa. Dua orang ini, Raden Trunojoyo dan Raden Bugan, lalu menjadi sahabat. Karena misinya sama, Raden Trunojoyo lalu memberi petunjuk cara-cara kepada Raden Bugan. Trunojoyo meminta Raden Bugan untuk meneruskan perjalanan ke Sumenep, mengabdi kepada Jayengpati, dan nanti Trunojoyo yang akan menyerang Sumenep. Maka berangkatlah Raden Bugan ke Sumenep dan mengabdi ke Jayengpati. Dia diterima dengan pangkat Kabayan dengan nama Wongsojoyo. Karena dia rajin, pintar, pokoknya Jayengpati itu suka, maka pangkatnya lama-lama naik menjadi Ajeg Kabayan. Di saat yang di tempat yang lain, Trunojoyo melakukan penyerangan dan penaklukan daerah-daerah lain di Pulau Madura itu. Raden Trunojoyo kemudian mengganti namanya menjadi Pangeran Trunojoyo. Saat penyerangan itu sampai di Bangkoneng, yaitu perbatasan Pamekasan dan Sumenep, maka Jayengpati meminta si Wongsojoyo Ajeg Kabayan itu untuk menghadap atau melawan serbuan dari Trunojoyo. Sebenarnya para mantri, para punggawanya itu mengusulkan agar Jayengpati sendirilah yang menghadapi Trunojoyo. Namun Wongsojoyo, Raden Bugan itu setuju untuk bertempur melawan Trunojoyo. Ingat, ini sudah diatur strateginya ya. Walaupun hanya menggunakan 700 pasukan. Berangkatlah pasukan dari Sumenep yang dipimpin oleh Wongsojoyo dengan 700 orang itu untuk menghadapi pasukan Trunojoyo. Sampai di desa Parenduan di malam hari, si Wongsojoyo itu menyelinap ke kubu Trunojoyo, bertemu dengan Trunojoyo, kemudian mengatur lagi strategi bagaimana selanjutnya. Ya, nah karena kehilangan pemimpin, maka pasukan Sumenep mundur kembali. Jayengpati sangat marah, gusar, kecewa, dan kemudian melarikan diri ke barat. Nah saat itu lalu Wongsojoyo alias Raden Bugan dan juga Trunojoyo masuk ke Sumenep. Jayengpati digantikan oleh Wongsojoyo menjadi penguasa Sumenep dengan gelar Yudonegoro. Ya biasa, rakyat Sumenep tidak setuju karena itu dianggap kudeta, pemberontakan. Namun setelah dijelaskan silsilah siapakah
Wangsa Jaya alias Yudhanagara itu, maka seluruh rakyat Sumenep mendukung Wangsa Jaya menjadi pemimpin Sumenep dengan gelar Yudhanagara. Selanjutnya kita akan sampai kepada bagaimana Trunajaya bisa bekerja sama dengan orang-orang Makassar, pelarian orang Makassar, terutama dengan Keraeng Galengsom. Jadi sejarahnya memang sejak sekitar tahun 1670-an orang-orang Makassar itu sudah sering mengganggu perairan timur Pulau Jawa. Sebenarnya ada dua golongan orang Makassar yang melakukan kekisruhan di timur Pulau Jawa itu. Yang di barat itu dipimpin oleh Keraeng Bonto Maranu, sedangkan yang di sebelah timur itulah yang dipimpin oleh Keraeng Galesong. Dari catatan yang ada, nampaknya hubungan antara Trunajaya dan Keraeng Galesong itu dimulai sekitar tahun 1675. Di situ motivasi dari Trunajaya mengadakan hubungan dengan Keraeng Galesong adalah karena sebenarnya dia sudah melakukan perjanjian dengan Adipati Anom, namun Adipati Anom tidak menepati perjanjian itu. Kecewalah Trunajaya, lalu dia menjalin hubungan dengan Keraeng Galesong. Tujuannya adalah untuk menambah kekuatan. Bahkan tidak hanya itu, Trunajaya juga memberikan keponakannya untuk dinikahi oleh Keraeng Galesong. Sudah, mungkin itu dulu ya. Jadi ada silsilah Trunajaya, kemudian ada Pangeran Kajoran atau Panembahan Rama, kemudian hubungannya dengan Keraeng Galesong. Lanjutannya yaitu menyerang ke Mataram, kemudian Istana Pleret dikuasai oleh Trunajaya, Istana Mataram di Pleret, dan Amangkurat I, Amangkurat II, Adipati Anom itu bersekutu lagi dengan ayahnya Amangkurat I. Begitu, kemudian melarikan diri dan Amangkurat I meninggal Sunan Tegalwangi. Itu kisahnya ya. Jadi ini penekanannya adalah pada kisah Trunajaya sesuai request. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebenarnya ceritanya panjang, saya berusaha memadatkan dan supaya urut, supaya tidak membingungkan. Mengatakan mudah-mudahan bermanfaat. Kalau mau request boleh. Jangan lupa tonton channel Sejarah dan Kisah, insya Allah setiap Rabu sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.